Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami, saya mewakili dari kelompok, salah satu kelompok ingin menjelaskan tentang apa saja yang eh, ada di IPv6 addressing pada modul 12 ini. Nah, eh, untuk IP issue akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Anas Aditya Suara. Saya Nasabitya Suara. Di sini saya menjelaskan isu dari address version 4. Di sini IP address itu sudah kehabisan alamat. Jadi sebab itu kita harus perlu belajar tentang IPv versi 6. IPv6. IP versi 6 dirancang untuk menjadi penerusnya dari IP versi 4 sendiri. IP6 itu mempunyai ruang atau mempunyai 128 bit dibandingkan IP versi 4. IP versi 4 tuh hanya mempunyai 32 bit biner. Sedangkan IP versi 6 memiliki 128 bit biner dan memiliki 340 undecillion address. Nah, IP versi 6 ini bakal menjadi solusi buat pengguna IP versi 4 karena kehabisan dan penipisan penggunaan user. Ketika IETF memulai mengembangkan penerus IP versi 4, IETF menggunakan kesempatan ini untuk memperbaiki kesempatan IP versi 4 dan menyertakan peningkatan. Salah satu contohnya adalah Internet Control Message. Protokol versi 6 atau SIMP versi 6 yang mencakup resolusi, alamat, dan konfigurasi otomatis alamat yang ditemukan di SIMP untuk IP versi 4. Menipisah ruang alamat IP versi 4 atau IP versi 4 menjadi faktor untuk memotivasi perpindahan ke IP versi 6. Ketika Afrika, Asia, dan wilayah lain di dunia semakin terhubung dengan internet, alamat versi 4 ini nggak cukup untuk mengakomodasi pertumbuhan ini. Seperti yang ditunjukkan pada gambar kelima, RAR, RAR, RIR telah kehabisan alamat versi 4. Ini dunia-dunia yang sudah Max menggunakan IP versi 4. Nah, ini bisa ruang IP IP versi 4 secara teoritis memiliki maksimum itu sekitar 4,3 miliar alamat alamat internet. IP address juga dikombinasikan dengan network address translation atau singkat NAT. Nah, NAT ini juga sudah berperan penting dalam memperlambat penipisan ruang alamat IPv versi 6 ke IPv versi 4. Namun, NAT bermasalah pada aplikasi, banyaknya aplikasi, menimbulkan latensi
dan memiliki keterbatasan yang sangat menghambat komunikasi peer-to-peer. Sebagian besar ISP juga, Internet Service Provider, dan penyedia konten terkemuka seperti YouTube, Facebook, dan Netflix juga telah melakukan transisi. Banyaknya perubahan seperti Microsoft, Facebook, LinkedIn, melakukan transisi ke IP versi 6 secara internal. Pada tahun 2018, ISP Broadband Comstat melaporkan penerapan lebih dari 65% dan British Sky Broadcasting lebih dari 86%. Nah, untuk Internet of Things atau IoT, internet saat ini sangat berbeda dengan internet beberapa dekade yang lalu. Internet saat ini lebih dari sekedar email, web, dan transfer file antar komputer. File transfer back and forth. IoT sendiri dikembangkan menjadi beberapa dan satu-satunya perangkat yang mengakses internet tidak lagi hanya berupa komputer, tablet, dan smartphone atau handphone. IoT juga dilengkapi dengan sensor yang siap mengakses internet dan mencakup segala hal mulai dari mobil, perangkat biomedis, hingga peralatan rumah tangga dan ekosistem alam. Nah, untuk di EV versi 4 dan EPV 6 ini koeksistensi. Di sini ada beberapa tipe, ada 3 tipe yaitu dual stack, tunneling, dan translation. Nah, untuk di dual stack ini, di mana dalam satu jaringan, dia bisa menggunakan IP versi 4 dan IP versi 6. Tunneling ini IP versi 4 yang diprioritaskan. Untuk yang translation, dia menggunakan NAT. Jadi, NAT 64 ini memungkinkan perangkat berkemampuan IPv6 ini berkomunikasi dengan perangkat IPv4 menggunakan teknik penerjemah yang mirip dengan NAT untuk IPv4. Jadinya paket IPv6 ini diterjemahkan melalui NAT 64 ini menjadi IPv4 dan IPv4 ini diterjemahkan menjadi untuk soal ini jadi what is the most important factor yang menggunakan IPv6 ini sepertinya the platform of IPv6 dan benar atau salah 4 or 4 out of 5 there is no longer. Sepertinya salah. Dan which of the following techniques use native IPv6 koneksi ini tadi ya di dua stack ini ya. Nah, ini di dua stack dia atau native IPv6 berarti ini dua stack. Kita cek jawabannya. Nah, itulah. Good job, Mamen. Good job, ya sukses, identifikasi korek. Dan selanjutnya di EP versi 6 address representasi. Di sini langkah pertama untuk mempelajari EP versi 6 dalam jaringan adalah memahami cara penulisannya dan cara format alamat EP versi 6. Alamat EP versi 6 lebih besar yang tadi sudah saya jelaskan, lebih besar karena IP versi 6 menggunakan 128 bit, sedangkan
versi 4 cuman hanya 32 hexadesimal. Nah, jika IP versi 4 itu menggunakan oktet ya, karena dia hanya 32 bit. Di sini jika 128 bit, di IP versi 6 ini dia tidak kenal oktet, tapi hektet. Ya, 4 bit direpresentasikan oleh heksadesimal. Hektet ini direpresentasikan menjadi heksadesimal menjadi 4 heksadesimal. Di setiap satu heksadesimal itu di setiap hektet dia mungkin 4 desimal yang berjumlahkan 16 biner. Jadi 16 dikali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 menjadi 128 bit di dalam. Ini cara penulisan IP versi 6. Juga kalian harus mengetahui di yang video yang lalu sudah saya jelaskan jika cara penghitungan IP itu dari yang 0 hingga F. Jadi hitungan IP versi 6. Ini cara penulisannya di versi ini. Ini Rosatsu Omega. Ini jika ini cara-cara penulisannya. Pertama itu untuk membantu mengurangi notasi alamat IP versi 6 adalah menghilangkan angka 0 di depannya agar lebih mudah. Ini cara penulisannya, nah ini dibuat mudah. Jadi angka 0 di depan tuh dihilangkan menjadi DB80. Nah, jika ada 04, dia dituliskan satu saja. Ini cara rumus ya, teknik agar mempermudah tulisan. Ini tidak bisa jika ini dihilangkan juga. Karena yang bisa dihilangkan tuh 0 di depan. Seperti ini. Apa? 0 ini 0 semua. Jadi dituliskan hanya satu 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 0. Dan ini ada satunya yang dituliskan hanya satunya. Karena 0 di depannya tidak bisa dituliskan. Nah ini jika 0 semua. Terus yang kedua, kita menggunakan double kolon. Kolon. Nah, misalnya double kolon itu mempermudah jadinya yang 03 ini yang pertama tadi kita ditulis 111 0 lah. Nah, ini bisa digantikan dengan double kolon. Double kolon juga ini hanya satu. Dia nggak bisa banyak double kolon gitu. Ini double kolon itu tidak bisa karena double kolon itu hanya satu saja yang digantikan. Jadi 21 DB8 0. Nah, ini menggunakan double kolon. Seperti ini kompresnya. Juga misalnya banyak yang kosong, dia langsung mengganti double kolon dan satu. Seperti ini. Jika semuanya 0, maka tulis saja double kolon PT2 dua kali. Nah, di sini ada check your, kamu mengerti cara check your understanding, berarti cara mengecek representasi. Sini penulisan tadi yang sudah kita lihat dari atas FE80. Nah, ini tidak bisa ditulis seperti ini karena kosongnya di belakang. Nah, seperti ini. Satu saja, satu, satu, 6, 6, 7, 8, 9, 1, 0, 1, 0, ini satu kali saja, dan 34 AB. Nah, untuk format ini, kita menggunakan double kolon di FE 80 2
kita menggunakan double colonnya di sini, di bagian ini. Jadi kita langsung ke 6678 huruf 9101 0 3 4 AB. Coba kita cek benar apa tidak. Nah, berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan melanjutkan presentasi pada bagian bab 12.3 yaitu tentang IP versi 6, IP versi 6 type. Itu. Oke, yang pertama di sini kita memiliki pada IP versi 6 ini memiliki beberapa jenis komunikasi, yaitu ada 3 di sini tertera, yaitu ada unicast, multicast, dan juga anycast. Oke, anycast ini sendiri dijelaskan bahwa unicast address uniquely identifies an interface on a IPv6 enable device. Nah, berarti uh, unicast ini bisa diartikan bahwa metode komunikasi di mana data dikirim dari satu pengirim yang disebut dengan source ke penerima destination. Ini adalah bentuk komunikasi yang paling umum di jaringan komputer. Oke, selanjutnya itu ada multicast. Multicast sendiri adalah metode pengiriman di mana data dikirim dari satu penerima ke sekelompok penerima atau suatu grup penerima yang yang bersyaratkan bahwa penerima itu diartikan sudah berlangganan pada grup multicast tertentu. Nah, ini multicast ini digunakan untuk mengirim data ke banyak penerima secara bersamaan tanpa mengirim salinan data yang sama secara ulang. Oke, sini multicast ini bisa dicontohkan seperti kayak streaming video langsung ke banyak pemirsa seperti itulah. Oke, multicast multicast IP versi 6. Ini adalah metode pengiriman di mana data dikirim dari satu pengirim ke penerima terdekat dalam sekelompok penerima. Nah, penerima terdekat biasanya ditentukan berdasarkan jarak jaringan atau waktu respon rendahnya. Oke, selanjutnya IP versi 4 panjang prefix. Uniknya pada IP versi 6 ini tidak ada lagi yang membicarakan yang mana host, mana network gitu loh. Tapi lebih mengedepankan tentang prefix dan juga interface ID. Untuk uh, panjang prefix ini digunakan untuk mengidentifikasi bagian network IP versi 6 yang dimana panjang prefixnya itu dari 0 hingga 128. Di sini kita dapat melihat bahwa contohnya ini adalah bagian-bagian interface ID dan juga prefix. Pada contoh IP versi 6 di sini tertera bahwa 2001 kolam 2 db 8 kolam A kolam /64. Nah, 64 ini berarti banyaknya nilai biner 1 pada suatu help text pada IP versi 6. Nah, kita perlu memperhatikan. Nah, dan yang paling penting ini kita sangat sangat memperhatikan tentang network portionnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang contohnya. Nah, di sini kita memiliki suatu contoh, yaitu dari IP ini bisa kita artikan pada prefix ini, pada prefix pada IP versi 6 contoh ini, yaitu bernilai 201 0 db 8 000a dan juga 0000. Nah, selebihnya itu diartikan tentang nilai dari interface ID. Kenapa di sini walaupun ini hanya memiliki 1, 2, dan 3, ini adalah
nol isinya dikarenakan ini memiliki beberapa kolom kolom. Nah, ini titik dua ini. Nah, selanjutnya itu tentang tipe dari IP versi 6 unique address. Di sini kita memiliki beberapa contoh tentang global unique, link lokal, loopback, unique lokal. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang eh apa namanya, tentang tipe dari IP versi 6 unique address. Di sini ada global unique, link lokal, loopback, dan juga unique lokal. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu yaitu Global Unique Address atau yang disingkat biasanya adalah GUA. Global Unique Address ini adalah alamat yang dapat dirutekan di seluruh internet. Alamat ini unik di seluruh dunia dan digunakan untuk komunikasi antar jaringan. Nah, prefiksnya sendiri itu seperti 2000 kolom slash 3. Contohnya seperti 2001, contohnya seperti 2001 kolom 0 db 8 85A3 kolom-kolom selanjutnya. Nah, GUA ini memiliki karakteristik yaitu digunakan untuk komunikasi global dan yang kedua yaitu unik di seluruh jaringan IP versi 6. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah link lokal. Nah, link lokal sendiri ini digunakan untuk komunikasi dalam jaringan lokal atau segmen jaringan yang sama. Nah, alamat ini tidak dirutekan di luar link lokal. Nah, prefix sendiri itu contohnya adalah seperti contohnya seperti FE80 kolom-kolom slash 10. Nah, itu dia. Nah, link local address ini memiliki karakteristik juga, yaitu yang pertama hanya valid di link lokal, yang kedua otomatis dikonfigurasi pada setiap interface IP versi 6. Nah, yang ketiga yaitu digunakan untuk operasi seperti Nightboard Discovery atau auto configuration. Nah, selanjutnya yaitu ada unique local address. Nah, alamat yang digunakan untuk komunikasi dalam jaringan lokal dan tidak dirutekan di internet. Ini mirip seperti alamat private di IP versi 4. Nah, karakteristiknya sendiri yaitu ada unik dalam jaringan lokal, tidak dirutekan di internet, dan digunakan untuk jaringan internal yang memerlukan alamat unik secara lokal. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah a note about the unique local address. Nah, yang sudah saya jelaskan tadi ya, sudah saya jelaskan. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan yaitu, nah ini ada contoh untuk setiap bagian-bagian dari global routing prefix itu sendiri. Nah, yang pertama yaitu ada global routing prefix yaitu seperti di sini contohnya 001. Nah, global routing prefix ini digunakan atau menggambarkan atau bisa juga diartikan sebagai dari provider pada IP tersebut. Nah, subnet ini biasanya menggambarkan tentang suatu organisasi. Nah, interface ini seperti untuk interface juga. Selanjutnya yaitu IP v4 GUA struktur. Nah, di sini memiliki beberapa penjelasan yaitu pertama adalah global routing prefix. Nah, di sini memiliki penjelasan sorry. Ini memiliki penjelasan yaitu eh, global routing prefix adalah suatu prefix atau jaringan bagian dari alamat yang ditetapkan oleh si provider seperti ISP ke pelanggan atau ke situs. Misalnya, ISP biasanya menetapkan awalan perutuhan global /48 pada pelanggannya. Nah, the global routing prefix biasanya bervariasi tergantung pada kebijakan ISP itu sendiri. Nah, pada gambar sebelumnya, yaitu ini, menunjukkan bahwa GUA menggunakan awalan perutuhan global
/48. /48 prefix adalah prefix global routing prefix, sorry, umum yang ditetapkan dan akan digunakan di sebagian besar contoh sepanjang penjelasan ini. Misalnya, untuk penjelasannya, address IP versi 6 2001 ya 2001 seperti ini 2001/8 ini memiliki awalan perutuhan global yang menunjukkan bahwa 48 bit pertama atau 3 hexstate 201 kolom D B8.CAD adalah cara ISP mengetahui awalan jaringan ini. Nah, titik dua ganda yaitu ini setelah awalan /48 berarti sisa alamat berisi semua angka 0. Nah, ukuran awalan perutuhan global menentukan ukuran ID subnetnya seperti itu. Oke. Selanjutnya yaitu tentang subnet ID. Subnet ID eh, adalah area antara awalan perutuhan global dan interface ID. Tidak seperti IP versi 4, di mana kita harus meminjam bit dari bagian host untuk membuat subnet. Pada IP versi 4, ini dirancang dengan mempertimbangkan subnetting, dengan mempertimbangkan subnettingnya. Subnet ID digunakan oleh organisasi untuk mengidentifikasi subnet dalam situsnya. Semakin besar ID subnet, semakin banyak juga subnet yang tersedianya. Nah, untuk catatan, untuk catatan bahwa banyak organisasi menerima awalan perutuhan global /32. Nah, menggunakan awalan /64 yang direkomendasikan untuk membuat interface ID dengan bit 64. Nah, menyediakan ID subnet 32 bit. Ini berarti organisasi dengan awalan perutuhan global /32 dengan ID subnet 32 bit akan memiliki sekitar 43 miliar subnet, kira-kira sekitar 43 miliar subnet masing-masing dalam 18 triliun. Ini dia ada tertera 18 triliun perangkat per subnetnya. Nah, jumlah subnetnya sama dengan jumlah alamat IP4 public. Nah, itu sudah dijelaskan. Selanjutnya yaitu adalah interface ID. Nah, interface ID ini pada IP versi 6 setara dengan bagian host dari alamat IP versi 4. Istilah ID, istilah interface ID digunakan karena satu host memiliki beberapa interface. Nah, masing-masing memiliki satu atau lebih alamat IP versi 4. Nah, pada gambar ini ya, gambar ini menunjukkan contoh struktur GUA IP versi 6. Sangat disarankan bahwa dalam kebanyakan kasus subnet /64 harus digunakan untuk menghasilkan interface 64 bit. Nah, interface 64 bit ini memungkinkan sekitar 18 triliun perangkat atau host subnetnya seperti itu. Nah, ini juga dijelaskan bahwa subnet atau prefix /64 ini menyisakan 64 bit untuk interface ID. Nah, hal ini disarankan agar perangkat yang mendukung atau memiliki penjelasan SLAAC ini dapat membuat interface 64 bitnya sendiri. Nah, hal ini juga membuat pengembangan rencangan pengalaman IP versi 6 menjadi lebih sederhana dan efektif seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu IP versi 6 link local address. Nah, pada ini RLA sendiri ini memungkinkan perangkat komunikasi dengan perangkat yang berkemampuan IP versi 6 lainnya pada link yang sama dan hanya pada link tersebut atau subnet itu. Nah, ini dijelaskan juga pada materi ini bahwa jika link local address tidak dikonfigurasi secara manual pada interface,
maka perangkat akan secara otomatis membuatnya sendiri tanpa berkomunikasi dengan server DHCP. Nah, host yang mendukung IP versi 6 membuat link local address IP versi 6 meskipun perangkat belum diberi IP versi 6 unicast global. Nah, hal ini memungkinkan perangkat berkemampuan IP versi 6 untuk berkomunikasi dengan perangkat yang berkemampuan IP versi 6 lainnya di subnet yang sama. Ini termasuk komunikasi dengan gateway default. Oke, di sini ada contoh. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa seperti FE80, 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 FE80 ini adalah suatu eh, link local address, yaitu adalah IP IP versi 6 yang digunakan untuk komunikasi secara lokal gitu loh. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang IP versi 6 multicast address. Sebelumnya pada sebelum ini saya sudah menjelaskan tentang ada 3 kategori besar alamat versi 6, yaitu unicast, anycast, dan juga multicast. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang lebih detail tentang alamat multicast. Oke, sebelumnya alamat multicast itu eh, lebih tepatnya alamat multicast IP versi 6 mirip dengan alamat multicast IP versi 4. Yang perlu diingat bahwa alamat multicast ini digunakan untuk mengirim satu paket ke satu atau lebih tujuan yang disebut dengan multigroup. Nah, alamat multicast IPv6 memiliki awalan itu adalah eh, FF00 kolom kolom dot apa /8. Nah, yang perlu diingat, yang perlu menjadi catatan bahwa alamat multicast hanya dapat berupa alamat tujuan dan bukan alamat sumber. Nah, itu yang perlu diingat. Nah, ada 2 jenis alamat multicast IP versi 6, yaitu adalah eh, well-known multicast address atau alamat multicast yang dikenal, dan juga solicited not multicast address atau alamat multicast not yang diminta. Oke, selanjutnya yang tentang well-known IP versi 6 multicast address. Oke. Alamat multicast IP versi 6 yang telah dikenal adalah alamat multicast yang telah ditetapkan adalah alamat multicast yang dicadangkan untuk grup perangkat yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, alamat multicast yang ditetapkan adalah alamat tunggal yang digunakan untuk menjangkau sekelompok perangkat yang menjalankan protokol atau layanan umum. Nah, alamat multicast yang telah ditetapkan digunakan dalam konteks dengan protokol tertentu seperti DHCP versi 6. Nah, ini ada 2 grup multicast umum yang ditetapkan IP versi 6. Yang pertama adalah F2. Nah, ini dia. Nah, ini adalah grup multicast yang diikuti oleh semua perangkat berkemampuan IP versi 6. Nah, paket yang dikirim ke grup ini diterima dan diproses oleh semua interface IP versi 6 pada tautan atau jaringan. Ini memiliki efek yang sama seperti alamat siaran IP versi 4. Nah, pada gambar ini ditunjukkan contoh komunikasi menggunakan alamat multicast semua node. Nah, router IP versi 6 mengirimkan pesan ICMP versi 6 RA ke grup multicast ke semua node. Nah, ini dia mengirimkan semuanya menyebar. Nah, yang kedua yaitu adalah yang ini yaitu semua router multicast group. Nah, ini adalah grup multicast yang semua router IP versi 6 bergabung. Sebuah router menjadi anggota grup ini ketika diaktifkan sebagai router IP versi 6 dengan perintah konfigurasi global IP versi 6 unicast ke routing. Nah, paket yang dikirim ke grup ini diterima dan diproses oleh semua router IP versi 6 dan link atau jaringannya itu. Oke, selanjutnya yaitu adalah tentang Solicited Node IP versi 6
address. Alamat multicast IP versi 6 yang diminta gitu, atau solicited node IP versi 6 multicast address adalah mirip dengan alamat multicast semua node. Keuntungan dari alamat multicast yang diminta adalah alamat tersebut dipetakan atau di-set ke alamat multicast Ethernet khusus. Nah, hal ini memungkinkan, bahwa Ethernet interface card untuk memfilter frame dengan memeriksa alamat MAC tujuan tanpa mengirimkannya ke proses IP versi 6. Nah, ini berfungsi untuk melihat apakah perangkat tersebut adalah target yang dituju dari paket IP versi 6. Grafik yang menunjukkan 3 PC ini, yaitu setiap PC mempunyai teks informasi berikut, yaitu my Ethernet NIC determined this multicast is not for me. Pada sketsa di bawah ini ditunjukkan bahwa alamat MAC tujuan adalah multicast dan alamat IP versi 6 tujuan adalah multicast solicited node. Nah, ini adalah contohnya, yaitu si penerima ini destination-nya ini eh, memiliki pesan bahwa Ethernet NIC determined this multicast is not for me. Ini bukan saya. Nah, segitu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafiz Rusal. Di sini saya ingin menjelaskan tentang modul 12.41. 12.4 yaitu GUI and LAI static configuration. Oke. Di sini GUI IPv6 sama dengan alamat IPv4 publik. Mereka unik secara global dan dapat dirutekan di internet IPv6. LLA IPv6 memungkinkan dua perangkat berkemampuan IPv6 satu sama lain pada tautan subnet yang sama. Sangat mudah untuk mengonfigurasi UA dan LLA IPv6 secara statik pada router untuk membantu Anda membuat jaringan IPv6. Topik ini mengajarkan Anda bagaimana melakukan hal itu. Sebagian besar perintah konfigurasi dan verifikasi IPv6 di Cisco iOS serupa dengan rekan-rekan IPv6 mereka. Dalam banyak kasus, satu-satunya perbedaan adalah penggunaan IPv6 itu sendiri sebagai pengganti IP dalam perintah. Misalnya, example, perintah Cisco iOS untuk mengkonfigurasi alamat IPv4 pada antarmuka adalah IP address subnet max. Sebaliknya, perintah untuk mengkonfigurasi GUI IPv6 pada interface adalah alamat IPv6 strip address / prefix length itu sendiri. Contoh konfigurasi menggunakan topologi yang ditunjukkan pada gambar ini dan subnet IPv6 berikut yaitu 20.1.db8.achat.1./64. Yang kedua itu 20.1.db8.achat.2.2/64. Selanjutnya static GUI configuration on a Windows host. Di sini mengkonfigurasi alamat IPv6 secara manual pada sebuah host mirip dengan mengkonfigurasi alamat IPv4 itu sendiri. Seperti yang ditunjukkan pada gambar ini, alamat gateway default yang dikonfigurasi untuk PC 1 adalah 20.1.db8.achat.2.1.2.10. Ini adalah GUI dari interface R1 gigabit Ethernet di jaringan yang sama. Alternatifnya adalah alamat gateway default dapat dikonfigurasi agar sesuai dengan LLA interface gigabit Ethernet. Menggunakan LLI router sebagai alamat gateway default dianggap sebagai praktik terbaik. Konfigurasi manapun akan berfungsi. Grafik menunjukkan jendela Windows Internet Protocol version 6 TCP atau IPv6. Tombol menggunakan alamat IPv6 berikut dipilih. Alamat IPv6 adalah 20.8.achat.1.1. Panjang awalan subnetnya adalah 64. Gerbang defaultnya adalah 1.db8.achat.2.2.2.1. Oke, sama seperti IPv6, mengkonfigurasi alamat
statis pada klien tidak berskala ke lingkungan yang lebih besar. Karena alasan ini, sebagian besar administrator jaringan di jaringan IPv6 akan mengaktifkan penetapan alamat IPv6 secara dinamis. Ada dua cara agar perangkat dapat memperoleh GUA IPv6 secara otomatis, yaitu yang pertama, konfigurasi otomatis alamat tanpa statut atau SLAAC. Yang kedua stateful DHCP v6 di bawah. Oke, note catatan ketika DHCP v6 atau SLAIC digunakan, LLI router secara otomatis akan ditentukan sebagai alamat gateway default. Oke, selanjutnya static configuration of link local unique address. Mengkonfigurasi LLI secara manual memungkinkan kita membuat alamat yang mudah dikenali dan diingat. Biasanya hanya perlu membuat LLI yang dapat dikenali pada router. Hal ini bermanfaat karena LLI router digunakan sebagai alamat gateway default dalam merutukan pesan client. LLI dapat dikonfigurasi secara manual menggunakan IPv6 address dengan perintah IPv6 strict link strip local strict address. Ketika sebuah alamat dimulai dengan hexstat ini dalam kisaran FE80 hingga FEBF the link lokal parameter follow the address. Gambar tersebut menunjukkan contoh topologi dengan LLI pada setiap interface-nya. Di sini ada PC1 yang menggunakan IP fisiknya yaitu 2001.db8.1.1.2/4. Di sini ada router yaitu IP-nya sendiri itu 2001.db8.1.21.2/64. Ini switch masuk lagi ke router yaitu dengan link lokalnya FE80.2.2.1.1 dengan port G0/0/0 dan lanjut juga di sini PC2, di sini IP-nya sama tetapi di sini IP dari switch-nya itu berbeda yaitu 2001.db8.1.2.2.2/64. Di sini berbeda, di sini IP switch-nya itu 1, di sini IP switch-nya 2. Di sini menggunakan port router gigabit Ethernet 0/0/0. Di sini menggunakan link lokal FE80.2.2.2.1. Oke. LLI yang dikonfigurasi secara statis digunakan agar lebih mudah dikenali sebagai milik router R1. Dalam contoh ini, semua interface router R1 telah dikonfigurasikan dengan LLI yang dimulai dengan FE80.2.2.N.21. Di sini ada catatan yaitu LLI sama persis dapat dikonfigurasi pada setiap tautan asalkan unik pada tautan tersebut. Hal ini karena LLI hanya harus unik pada tautan tersebut. Namun, praktik dalam membuat LLI yang berbeda pada setiap interface router untuk memudahkan identifikasi dan interface spesifiknya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafiz Rusali Swalana. Di sini saya akan menjelaskan paket tracer 12.4.5 yaitu tentang basic device configuration. Oke, di sini ada addressing table. Di sini objektifnya ada complete the network, perform basic device configuration, verify connectivity, and troubleshoot. Skenario-nya your network is impacted with your performance is your job, excellent technical. Di sini kita ikut skenario-nya, sini ada requirement-nya. Oke. Sesuai perintah, pertama kita disuruh melihat informasi di atas addressing table. Sini IP-nya di sini. Yang kedua kita memberi nama di router yaitu dengan nama college dan switch dengan nama kelas B. Oke. Pertama kita ke CLI router. Kita pertama enable dulu ya. Enable config T. Habis itu kita hostname college. Oke, sudah.
Selanjutnya kita password dengan perintah line console konsol 0 itu passwordnya Cisco, login, exit. Selanjutnya kita use class as encrypted. Sini enable secret class, enter, login, exit, exit saja. Oke, misalkan exit, itu password dulu pertama Cisco, n, passwordnya adalah class. Oke, selanjutnya line pty 04. Oh, sorry, kita config terminal dulu. Terminal line pty 04 04, enter. Sini password Cisco juga. Oke, login, exit. Oke, yang kedua kita akan membuat banner, yaitu banner motd tagar you now authorized access is prohibited. Tagar enter. Selanjutnya kita menambahkan IP address dengan cara kita pertama menambahkan IP address di interface G01 dengan cara int G00 udah masuk. Caranya IP add add 10.10.10.1 versi 24 255 255 255 0. Enter. Selanjutnya kita mendeskripsikan description connect to class strip A and B, class strip B. Enter. Itu no. Sekarang kita menambahkan IP fisiknya, IP fisik add 2001.2 db8.2 ACAD.2 100.221/64. Enter. Oke, kita di sini no sh. Oke, sudah masuk. Nah, selanjutnya kita konfigurasi kelas B. Kita cek result dulu ya, yang belum di college gigabit ETH1. Oke, selanjutnya kita ke gigabit ETH1. Kita pertama di sini exit dulu. Oke, di sini int g tabelnya mana G0/1. Enter. Ini IP add 10.10.11.1/24 255.255.0. Enter. Di sini IP fisiknya 6 add
2001.2 2db 8.2 ACAD.2 200.2.2 1/64. Kita enter. Selanjutnya kita menambahkan description. Jangan lupa agar tidak bingung. Descriptionnya connect to switch class G01 class. Setelah di sini G001 kelas B strip B ter terus ini no SH. Oke, kita cek resultnya. Oke, service password encryption. Oke, di sini kita belum service ya dengan cara di sini exit terlebih dahulu. Di sini service password encryption. Kita enter. Sit. Oke, di sini copy run start untuk menyimpan konfigurasi. Oke, selesai. Kita cek result. Oke, di sini konsolnya tinggal yang kelas B. Kita ke router kelas B, CLI. Kita pertama enable config t, sini host name CLS B. Yes, I see. Oke. Sini selanjutnya tetap sama menambahkan IP addressing dengan cara int VLAN 1. Ini VLAN 1 dengan IP add 10.10.10.100 255.255.255.0. Enter. Ini descriptionnya connect to client. Enter. Sini no SH. Oke. Selanjutnya kita menambahkan password terlebih dahulu lagi. Kita exit seperti config, menambahkan password line console 0 itu dengan password Cisco. Selanjutnya kita login. Oke, kita exit. Selanjutnya kita menambahkan password enable secret class. Enter. Selesai. Di sini kita menambahkan line VTY04. Ini password seperti biasa Cisco. Oke. Kita menambahkan banner MOTD. Kita exit. Ini banner MOTD tagar you now authorized access is prohibited tagar enter. Oke, sini kita exit terlebih dahulu. Kita copy run start. Oke, kita cek result. Di sini default gateway IP address
service. Oke, masih ada yang salah. Oke, di sini kita config terminal lagi. Tapi kita service password encryption. Oke, selesai. Lanjut lagi kita ke port VLAN ya. VLAN 1 10.100. Kita bikin OSH. Hmm, cek result lagi sebentar ya. IP address-nya sama default gateway. Oke, apakah di sini ada yang salah? Coba kita int VLAN 1. Kita ini dulu VLAN 1 yaitu IP add 10.10.10.100 255 enter, shutdown, exit. Oke, kita lihat lagi. IP address. Oke, kita coba default gateway dulu ya. Caranya dengan IP default IP add default IP default gateway itu gateway-nya 10 10 10.10.11.1. Kita enter sini, kita exit, kita exit. Oke, kita cek result. Oke, IP address di sini belum checklist. Apa kira-kira salahnya? Sini udah benar VLAN 1 dengan IP address 10 titik. Oke, maaf. Sini saya kurang teliti. Kita konfig terminal int VLAN 1. Ternyata di sini salahnya di IP add 10.10.11.1. Sini 255.255.255.0. Kita enter. No sh. Kita exit. Oke. Cek result lagi. Oke, masih belum ya. Ternyata 10 titik IP address 10.10.11.1.255. Source-nya ini udah benar ya. 10.10.11 ini. Tapi di sini apa kurang apa gimana? Entah. Source udah benar ini. IP address 10.11.100. Oke, sorry. Sini kita nt VLAN 1 lagi. Jadi sedikit IP add 10.10.11.100 255.255.255.0. Kita enter. No sh. Oke, kita exit. Oke, dia berhasil. Oke, selanjutnya. Oke, sudah checklist. Dan kita ke student. Di student ini, oke, kita pertama ke student 1. Yes, student 1. Desktop IP address-nya itu student 1 10.1. Yes. IP address-nya 2001.2 db 8
titik 2 ACAD titik 2 100 titik 2 titik 2 50/64. Sini default gateway jangan lupa student.0.1 yaitu 10.10.10.1. Enter. Default gateway untuk student 1 yaitu FA 80.2.2.1.222. Enter. Selanjutnya di student 2 yaitu desktop oke. Sini student 2 tetap 10.10.10. Sorry, 10.10.10.1. Sini IP addressnya jangan lupa 2001.2 db8.2 ACAD.2 100.2.260/64 ya. Sini default gateway-nya FA 80.2.22. Enter. Selanjutnya di student 3 stop IP address 10.10.11. Oke, benar. Ini 10.10.11.1. Enter. Sini 2001 titik db8 titik ACAD titik 200 titik 2 lagi 50/64. Ini FE 80.2.23. Enter. Jadi student 4 ini 10.10.11.1 2001.2 db8.2 ACAD titik 2.200.2.60/664. Gateway-nya FE 80.2.23. Enter. Oke, segitu saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya saya menjelaskan 12.5 yaitu tentang Dynamic Addressing for IPv6 GUA. Di sini di modul 12.51 yaitu ada RS and RA message. Oke, di sini saya akan menjelaskan RSA and message. Sebagian besar perangkat memperoleh GUA IPv6 secara dinamis. Topik ini menjelaskan cara kerja proses ini menggunakan pesan router advertisement RA dan router solicitation RS. Topik ini agak teknis, tetapi ketika kita memahami perbedaan antara tiga metode yang dapat digunakan router serta bagaimana proses UA 64 untuk membuat ID interface berbeda dari proses yang dibuat secara acak, kita akan mendapatkan manfaat besar lompatan dalam keahlian IPv6. Untuk GUE, perangkat memperoleh alamat secara dinamis melalui pesan Internet Control Message Protocol versi 6 yaitu ECMP v6. Router IPv6 secara berkala mengirimkan pesan ICMP v6 secara berkala mengirimkan pesan ICMP v6 RI setiap 200 detik ke semua perangkat yang mendukung IPv6 itu sendiri. Di jaringan, pesan RA juga akan dikirim sebagai respon terhadap host yang mengirimkan pesan ICMP v6 RS yang merupakan permintaan pesan RA. Kedua pesan tersebut ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Di sini ada router yaitu RS message. Yang kedua dia balik lagi ke klien yaitu RA message yang kedua. Oke. Selanjutnya pesan RA ada di antarmuka Ethernet, ada di interface Ethernet router IPv6. Router harus diaktifkan untuk perutean IPv6 yang tidak diaktifkan secara default. Untuk mengaktifkannya, router sebagai router IPv6 dengan perintah konfigurasi global IPv6 unicast strip routing harus digunakan. Pesan ECMP v6 RA adalah
saran kepada perangkat tentang cara mendapatkan GUA IPv6. Keputusan akhir ada di tangan sistem operasi perangkat. Pesan IC IPv6 RA mencakup hal berikut. Yang pertama, alamat jaringan dan panjang awalan. Ini memberitahu perangkat milik jaringan mana. Yang kedua, alamat gateway default. Ini adalah LA IPv6. Yang kedua adalah alamat IPv6 sumber pesan RA. Yang ketiga, alamat DNS dan nama domain. Ini adalah alamat server DNS dan nama domain. Oke, di sini ada 3 mode, yaitu yang pertama metode pertama yaitu SLIIC, yaitu memiliki semua yang Anda butuhkan termasuk awalan, panjang awalan, dan alamat gateway default. Yang kedua adalah metode kedua, SLIIC dengan server DHCP V6 stateless. Informasi tetapi Anda perlu mendapatkan informasi lain seperti alamat DNS dari server DHCP V6 stateless. Yang ketiga, metode 3 yaitu stateful DHCP V6 tanpa SLLIC. I can give you your default gateway address. You need to ask the stateful DHCP V6 server for all your other information. Yaitu yang artinya saya dapat memberikan alamat gateway default Anda. Anda perlu menanyakan server DHCP Fisik itu sendiri, stateful untuk semua informasi yang Anda yang lain. Oke, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan metode pertama yaitu SLIIC. Apa itu SLIIC? Yaitu adalah metode yang memungkinkan perangkat membuat GUA sendiri tanpa layanan DHCP V6. Dengan menggunakan SLIIC, perangkat mengandalkan pesan ICMP V6 RA dari router lokal untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Secara default, pesan RA menyarankan agar perangkat penerima menggunakan informasi dalam pesan RI untuk membuat GUA IPv6-nya sendiri dan semua informasi yang diperlukan layanan server DHCP V6 tidak diperlukan. SLIIC tidak memiliki perintah yang berarti tidak ada server pusat. Misalnya, server DHCP V6 stateful yang mengalokasikan GUI dan menyimpan daftar perangkat dan alamatnya. Dengan SLIIC, perangkat klien menggunakan informasi dalam pesan RA untuk membuat GUI sendiri, seperti yang ditunjukkan pada gambar dua bagian alamat dibuat sebagai berikut. Oke, di sini ID interface ini menggunakan proses EUA 64 atau dengan menghasilkan nomor 64 bit acak tergantung pada sistem operasi perangkat. Grafik menunjukkan LAN dengan router mengirimkan pesan iklan router IC IPv6 ke PC. PC memiliki alamat IPv6 yaitu adalah 2001.2db8.2 acak .21.2 FC99.247FF.2 FE75.2 CII 0/64. Ini adalah grafik yang menunjukkan bahwa awalan jaringan yang diterima dalam pesan RA adalah 2001.2db8.2 ACAD.21.2 dan ID antarmuka yang dibuat oleh perangkat klien YUI 64 atau nomor 64 bit acak adalah FC99.247FF.2 FE75.2 CII0. Oke. Yang pertama, router mengirimkan pesan RA dengan awalan untuk tautan lokal. Yang kedua, PC menggunakan SLIIC untuk mendapatkan awalan dari pesan RI dan membuat ID interface-nya itu sendiri. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode 2 yaitu SLIIC and stateless DHCP V6. Di sini interface router dapat dikonfigurasi untuk mengirim pesan router menggunakan SLIC dan DHCP V6 stateless. Seperti yang ditunjukkan pada gambar ini, dengan metode ini pesan RA menyarankan perangkat menggunakan hal berikut. Yang pertama ialah SLIC untuk membuat GUA IPv6-nya itu sendiri. Yang kedua yaitu router LLI
yang merupakan alamat fisik sumber RI sebagai alamat gateway default server DHCP fisik tanpa perintah untuk mendapatkan informasi lain seperti alamat server DNS dan nama domain. Note di sini adalah server DHCP fisik stateless mendistribusikan alamat IP fisiknya, alamat server DNS dan nama domain. Itu tidak akan mengalokasikan GUA. Oke. Yang pertama, PC mengirimkan file ke semua router IPv6. Saya memerlukan informasi pengelamatan yaitu I need addressing information. Yang kedua, router itu akan mengirimkan pesan RA ke semua node IPv6 dengan metode 2 yaitu SLIIC dan DHCP fisik yang ditentukan. Here is your prefix line, and default gateway information. Yaitu ini adalah informasi awalan, panjang awalan, dan gateway default. But you will need to get DNS information from a DHCP fix server. Yaitu, namun Anda perlu mendapatkan informasi DNS dari server DHCP Physics. Yang ketiga, PC mengirimkan pesan DHCP Physics solicit ke semua server DHCP Physics. Yaitu, I used SLLIC to create my IPv6 address and get my default gateway address. But I need other information from a stateless DHCP server. Yaitu, saya menggunakan SLIC untuk membuat alamat IPv6 dan mendapatkan alamat gateway default. Namun, saya memerlukan informasi lain dari server DHCP Physics stateless. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang metode 3 yaitu stateful DHCP Physics. Interface router dapat dikonfigurasi untuk mengirimkan RA hanya menggunakan DHCP Physics stateful. DHCP Physics stateful mirip dengan DHCP untuk IPv4. Perangkat dapat secara otomatis menerima informasi pengelamatannya termasuk GUA, panjang awalan, dan alamat server DNS dari server DHCP Physics stateful. Seperti yang ditunjukkan pada di gambar, dengan metode ini pesan RA menyarankan perangkat menggunakan hal berikut. Yang pertama, router LLA yang merupakan alamat IPv6 sumber RA untuk alamat gateway default. Yang kedua, server DHCP Physics stateful untuk mendapatkan GUA, alamat server DNS, nama domain, dan informasi lain yang diperlukan. Oke, di sini grafik menunjukkan LAN dengan PC yang mengirimkan ke router sedang mengirimkan pesan ke PC juga mengirimkan pesan ke server. Oke, yang pertama, PC mengirimkan RS ke semua router IPv6. Saya memerlukan informasi pengelamatan. Yang kedua, router mengirimkan pesan RA ke semua node IPv6 dengan metode 3 yaitu stateful DHCP Physics yang ditentukan. I am your default gateway, but you need to ask stateful DHCP server for your file IPv6 address and other address information. Maksudnya adalah, saya adalah gateway default Anda, tetapi Anda perlu menanyakan server DHCP Physics stateful untuk informasi alamat IPv6 Anda. Yang ketiga, PC mengirimkan pesan permintaan DHCP Physics ke semua server DHCP Physics. Saya menerima alamat gateway default dari pesan RA, tetapi saya memerlukan alamat basic juga dan semua informasi pengelamatan lain dari server DHCP Physics stateful. Oke, di sini server DHCP stateful mengalokasikan dan memelihara daftar perangkat mana yang menerima alamat IPv6 DHCP untuk IPv6, IPv4 bersifat stateful. Note, alamat gateway default hanya dapat diperoleh secara dinamis dari pesan RA server DHCP4 stateless atau stateful tidak menyediakan alamat gateway default. Oke, selanjutnya saya menjelaskan EUI 64 proses versus randomly generated. Di sini saya akan menjelaskan EUA proses yaitu jika pesan RI berupa SLIIC atau SLIIC dengan DHCP stateless, klien harus membuat ID antarmukanya sendiri. Klien mengetahui bagian awalan alamat dari pesan RA tetapi harus membuat ID antarmukanya sendiri. ID interface dapat dibuat menggunakan proses EUI 64 atau nomor 64 bit yang dihasilkan secara acak seperti yang ditunjukkan pada gambar. Pada label nomor 1, pesan router ke PC2 ditampilkan dalam langkah berlebar.
2. Membuat awalan /64 dari pesan RA dan membuat ID antarmuka ID interface menggunakan YUI 64 atau nomor 64 bit acak. Oke, di sini yang pertama, router mengirimkan pesan dan pesan RA. Yang kedua, PC menggunakan awalan dalam pesan RA dan menggunakan YUI 64 atau nomor 64 bit acak untuk menghasilkan ID interface. Oke, di sini saya akan menjelaskan EUI 64 proses. Di sini IEEE mendefinisikan Extended Unique Identifier atau UUI atau proses UI 64 yang dimodifikasi. Proses ini menggunakan alamat MAC internet 44 bit 48 bit client dan memasukkan 16 bit lainnya di tengah alamat MAC 48 bit untuk membuat ID interface 64 bit. Alamat MAC Ethernet biasanya direpresentasikan dalam heksadesimal dan terdiri dari dua bagian. Pengidentifikasian unik organisasi yaitu OUI. OUI adalah kode vendor 24 bit yaitu 6 digit heksadesimal yang ditetapkan oleh IEEE. Pengidentifikasi perangkat adalah nilai unik 24 bit 6 digit heksadesimal dalam UUI umum. ID interface UI direpresentasikan dalam biner dan terdiri dari tiga bagian, yaitu UI 24 bit dari alamat MAC client, tetapi bit ketujuh bit universal atau lokal atau UL dibalik artinya jika bit ketujuh adalah 0 maka menjadi 1 dan sebaliknya. FFI nilai 16 bit yang dimasukkan dalam heksadesimal. Pengenal perangkat 24 bit dari alamat MAC client, proses UI diilustrasikan pada gambar menggunakan alamat MAC R1, R1 gigabit Ethernet FC 99.24775.CEE 0. Oke, di sini saya akan menjelaskan di gambar tersebut. Yang pertama, langkah pertama, bagi alamat MAC antara UI dan pengidentifikasian perangkat. Langkah kedua, masukkan nilai heksadesimal yaitu FFA dalam biner adalah 111111111111110. Langkah ketiga, ubah dua nilai heksadesimal pertama UI menjadi biner dan baliknya. Balikan bit UL, bit ketujuh. Bit ketujuh dalam contoh ini 0 di bit 7 diubah menjadi 1. Hasilnya adalah ID interface yaitu FE99.247FF.FE75.CII0 yang dihasilkan oleh EUI 64. Di sini note catatan penggunaan bit U/L dan alasan pembalikan nilainya dibahas di RFC 5342. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan randomly generated interface IDs. Depending upon the operating system, maksudnya adalah tergantung pada sistem operasinya. Perangkat mungkin menggunakan ID interface yang dibuat secara acak alih-alih menggunakan alamat MAC dan proses UI 64. Dimulai dengan Windows Vista, Windows menggunakan ID interface yang dibuat secara acak, bukan ID yang dibuat dengan UI 64, Windows XP, dan sistem operasi Windows lainnya sebelumnya menggunakan UI 64. Setelah ID interface dibuat, baik melalui proses UI 64 atau melalui pembuatan acak, ID tersebut dapat digabungkan dengan awalan IPv6 dalam pesan RA untuk membuat GUI seperti yang ditunjukkan pada di gambar. Di sini IPv6-nya address yaitu 20.1.2db8.1.50A5.8A35.A55B A5BB.66E1. Di sini link lokal IPv6-nya FE80.2.50A5.8A35.2A5BB.6EE1. Default gateway ada FE80.2.21. Di sini ada catatan yaitu untuk memastikan keunikan alamat unicast IPv6, klien dapat menggunakan proses yang dikenal sebagai deteksi alamat duplikat yaitu DID, yaitu duplicate address detection. Ini mirip dengan permintaan ARP untuk alamatnya sendiri. Jika tidak ada balasan, maka alamat IP-nya adalah unique. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya ya. Oke, di sini saya akan melanjutkan pada materi 12.6 ya, di mana materi ini berjudul Dynamic Addressing for IPv6 LLAS. Nah, pada Dynamic LLAS ini artinya semua perangkat pada IPv6 harus memiliki LLA IPv6.
seperti IPv6, GUAS, dan kita juga bisa membuat LLAS secara dinamik. Terlepas dari cara kita membuat LLA dan JOAS kita ya, ini sangat penting bagi kita memverifikasi semua konfigurasi alamat IPv6 dan pada topik kali ini kita akan membahas tentang verifikasi konfigurasi LLA dan IPv6 yang dihasilkan secara dynamic. Nah, pada gambar ini menunjukkan LLA dibuat secara dynamic menggunakan awalan ya V V FE8 FE80.2/10 dan ID interface menggunakan proses AUI 64 atau angka 64 bit yang dihasilkan secara acak. Oke, selanjutnya pada Dynamic LLS on Windows, operating system seperti Windows biasanya akan menggunakan metode yang sama seperti eh, SLAAC yang sama seperti JUE yang dibuat SLAAC dan LLA yang ditetapkan secara dynamic. Kemudian kita lihat di sini terdapat uh, AUI 64 yang mengenerate interface ID. Kita bisa mengetik ini di command prompt ya, ipconfig, maka akan muncul seperti ini. Nah, yang ini adalah random dari 6 interface yang mengenerate 64 bit secara random ya. Kemudian lanjut kepada Dynamic LLS on Cisco Router. Pada router Cisco secara otomatis membuat LLA IPv6 setiap kali JUE ditugaskan ke interface. Kemudian secara default router Cisco iOS menggunakan AUI 64 untuk menghasilkan ID interface untuk semua LLA pada interface IPv6. Untuk antarmuka serial untuk antarmuka serial. Untuk serial interface router akan menggunakan alamat MAC untuk dari interface Ethernet interface. Dan perlu diingat bahwa LLA harus unik hanya pada link atau jaringan tersebut. Tapi kelemahan menggunakan LLA yang ditetapkan secara dynamic adalah interface ID yang panjang, sehingga sulit untuk mengidentifikasi dan mengingat address yang ditetapkan. Contoh menampilkan alamat MAC address pada interface gigabit Ethernet 00 router R1. Alamat ini digunakan untuk membuat LLA secara dynamic pada interface yang sama dan juga untuk interface serial 0/1/0. Nah, untuk mempermudah mengenali dan mengingat alamat-alamat ini di router biasanya dilakukan konfigurasi statis LLA IPv6 di router. Nah, contohnya seperti ini. Kita bisa mengetik show interface gigabit Ethernet 0/0, maka muncul seperti ini. Dan ini dikonfigurasi pada router. Oke, uh, kemudian kita cara memverifikasi IPv6 address configuration. Oke, kemudian pada show IPv6 interface brief ini, pada command prompt command show IPv6 interface brief ini, nah ini adalah command untuk menampilkan ya IPv6 interface. Nah, pada AUI 64 ini kita menggunakan alamat MAC ini untuk menghasilkan interface ID untuk LLA. Selain itu, perintah menampilkan interface V6 secara IPv6 brief. Selain itu, uh, show IPv6 interface brief, perintah show IPv6 interface brief ini uh, untuk adalah output yang singkat untuk setiap interface. Kemudian pada up output ini
pada baris yang sama dengan interface menunjukkan status interface layer 1 atau layer 2. Ini sama dengan eh, kolom status dan protokol pada perintah IPv4 yang setara. Kemudian kita perhatikan bahwa setiap interface memiliki dua alamat IPv6. Alamat kedua untuk setiap interface adalah GUE yang dikonfigurasi. Alamat pertama yang dimulai dengan FE80 adalah alamat unicase, link lokal untuk interface. Dan perlu diingat bahwa LLE secara otomatis ditambahkan ke interface ketika JUE ditetapkan. Dan juga perlu kita perhatikan pada seri R1 serial 0/0 LLE sama dengan interface Gigabit Ethernet 0/0/0-nya. Kemudian interface serial tidak memiliki alamat MAC Ethernet, sehingga Cisco iOS menggunakan alamat MAC dari interface Ethernet dari Internet Ethernet interface pertama yang tersedia. Hal ini dimungkinkan karena interface karena link lokal interface hanya harus unik pada link tersebut. Nah, jika kita mengetikkan show IP6 interface brief, maka akan muncul seperti ini ya. Up slash. Nah, semua akan dimulai dengan FE80. Nah, kemudian pada show IPv6 root, seperti yang ditunjukkan pada contoh, the show IPv6 root, perintah show IPv6 root bisa digunakan untuk memverifikasi IPv6, jaringan IPv6 secara spesifik dan spesifik IPv6 interface addresses. Dapat memverifikasi IPv6 jaringan IPv6 dan spesifiknya IPv6 interface addresses atau alamat interface IPv6 sudah telah diinstal di IPv6 routing table. Kemudian the show IPv6 root, perintah show IPv6 root akan hanya terdisplay atau menampilkan IPv6 network dan bukan IPv4 network. Dalam tabel root, huruf C di sebelah root menunjukkan bahwa ini adalah jaringan yang terhubung langsung. Nah, ini ya. Ketika router interface dikonfigurasi dengan JUE dan berada dalam status up/up. Awalan IPv6 dan panjang awalan tambahan ke tabel perutaan IPv6 sebagai rute yang terhubung. Oke, di sini ada sedikit catatan. L menunjukkan rute lokal, alamat IPv6 spesifik yang ditetapkan ke interface. Ini bukan LLE. LLE tidak disertakan dalam tabel perutaan router karena bukan alamat yang dapat dirutekan. JOE IPv6 yang dikonfigurasi pada interface juga dipasang di tabel perutaan sebagai rute lokal. Rute lokal memiliki awalan /128. Rute lokal digunakan oleh tabel routing untuk mengakses paket secara efisien dengan alamat tujuan dan dari alamat interface router. Oke, kemudian pada ping. Nah, kita di sini mencoba mengeping ya. Perintah ping untuk IPv6 identik dengan perintah yang digunakan dengan IPv4 kecuali alamat IPv6 yang digunakan. Seperti yang ditunjukkan pada contoh, perintah ini digunakan untuk memverifikasi konektivitas layer 3 antara R1 dan PC1. Antara R1 dan Saat melakukan ping ke LLE dari router, Cisco iOS akan meminta user untuk keluar dari interface. Karena tujuan LLE dapat berada pada satu atau lebih link atau jaringan. Router perlu mengetahui interface mana yang akan dikirimi ping. Oke, kemudian pada syntax checker ya, masih verifikasi IPv6 address configuration. Nah, kita menggunakan perintah show untuk memverifikasi IPv6 address konfigurasi.
pada interface router 1. Oke, kemudian kita akan mengetik ini ya, uh, komen ini, show IPv6 brief ya. Hmm. Nah, sini muncul ini ya, untuk memverifikasi bahwa kita sudah mengkonfigurasi. Oke, kemudian pada paket tracer ya, di sini kita akan yang pertama kita akan mengkonfigurasi IPv6 pada router. Kita masuk ke router, dan kita klik enter. Nah, sini kita masuk ke enable dulu, dan kita masuk ke config. Nah, kita akan mengaktifkan command IPv6 unicast routing. Oke, kemudian yang kedua, step yang kedua, kita akan masuk ke interface gigabit Ethernet yang 0/0. Sorry. Interface gigabit 0/0. Oke, kemudian kita akan mengetikkan IPv6 address. Nah, kemudian kita akan salin ini. Di enter. Oke. Kemudian yang kedua kita akan mengetikkan IP address lagi. FE80 21 ping lokal. Ya, kita hidupkan SMS-nya. Sudah. Kemudian kita masuk, kita exit dulu. Kita masuk ke interface gigabit Ethernet 0/1. Sudah masuk, kemudian kita akan mengetikkan ini. Kita akan mengganti ini menjadi 2. Kita enter. Kita masukkan ini lagi. Kita hidupkan lagi. Oke, sudah. Kemudian kita pindah ke serial. Interface, serial, Bentar. Dan kita masukkan hal yang sama, tapi kita akan mengganti ini menjadi A200, sorry, A001, dan ini diganti menjadi 4, kok 42. Kita enter, kita masuk down. Oke, kemudian kita akan keluar dulu. Kita akan menampilkan interface yang baru. Interface div. Oke, sudah up. Oke, sudah. Kemudian kita akan melakukan konfigurasi pada server. Yang pertama kita akan masuk ke server accounting, klik IP address. Nah, di sini kita akan mengetikkan 2021 DB 114. Sini sudah ya. Kemudian kita akan melakukan konfigurasi pada server chat IP configuration. Nah, di sini saya sudah mengetikkan ini ya. Nah, kita akan mempresentasikan referensi dari addressing table. Nah, dengan gitu yang sama. Oke, kemudian kita akan konfigurasi pada klien. Nah, kita klik billing, kemudian kita klik IP configuration. Nah, kita akan memasukkan IP ini ya, seperti ini, dan /64.
dengan gateway sama. Nah, kita akan melakukan step ini, melakukan ulang step ini pada step 1A sampai 1C untuk sales. Dan tetap mereferensi dari addressing table untuk IPv6 address. Nah, seperti ini contohnya ya. Nah, di sini saya bahkan 11/2 karena pada ini pada billing kita menggunakan 1113 dengan gateway yang sama. Kemudian pada client engineering kita akan melakukan konfigurasi. Nah, kita akan masukkan IP ini 123 dengan gateway yang sama ya. Nah, kita akan melakukan step melakukan ulang step 2A sampai 2C untuk desain. Ini A dan C. A sampai C. Dan tetap mereferensi dari addressing table. Nah, seperti ini ya, dari desain. Nah, menggunakan 1122. Oke, kemudian nah kita akan melakukan uji coba di sales. Kita masuk ke web browser. Nah, kita akan mengetikkan IP ini, copy. Oke, masuk ya. Kita masuk ke accounting server. Kemudian kita akan masuk ke eh, CID server atau CAT server. Ya, paste ini IP-nya ya. Ini kita go. Nah, kita masuk. Nah, kita akan melakukan ini hal yang sama di semua klien. Nah, pada klien billing, sorry. Pada klien billing juga kita akan melakukan pengecekan. Oke, masuk. Kemudian pada accounting server, nah, oke, masuk juga. Kita melakukan semua uji coba masuk ke web server. Oke, di sini juga masuk. Nah, bisanya, oke, di sini juga masuk ya. Oke, kita akan lakukan pada ini. Udah, masuk semua ya guys ya. Kemudian kita akan melakukan ping dari semua klien ini. Hanya memilih salah satu aja. Kita ketik command prompt, kita ping 2021, 2001, set db 8 ketik 2 1 2 a 001 titik 2 titik 2 1. Oke, mereply ya. Kita akan melakukan ping ini pada semua klien. Siapa tahu ada klien yang tidak dapat membaca. Masuk, reply, kita pada desain, masuk juga, kemudian pada engineering. Oke, oke mungkin hanya seperti itu pada modul 12.6. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Amar Mustafa.
Di sini saya ingin melanjutkan presentasi dari saudara saya Adam Fikri untuk lab 12.8.1, di mana di bagian sini menjelaskan tentang subnet and IPv6 network. Pada pengenalan modul ini menyebutkan tentang sebuah subnetting jaringan IPv6. Dikatakan juga bahwa kita memungkinkan menemukan bahwa sedikit lebih mudah daripada melakukan subnet pada jaringan IPv4. Di mana kita mengetahuinya bahwasanya dengan menggunakan IPv4 kita harus meminjam bit dari bagian host untuk membuat subnet. Pada hal ini, karena subnetting hanyalah sebuah renungan pada IPv4, namun IPv6 juga dirancang dengan mempertimbangkan subnetting bidang ID. Pada bagian sini, yakni tentang bagaimana bidang ID subnetting terpisah di dua IPv6 digunakan untuk membuat subnet. Seperti yang ditunjukkan dalam gambar, seperti di gambar ini, bidang ID subnet adalah area antara awalan perutaan global dan ID antarmuka. Kemudian, pada keutamaan gambar ini, keuntungan dari alamat IP 128 bit adalah mendukung lebih dari cukup subnet dan host per subnet untuk setiap jaringan. Mengatasi konversi bukanlah suatu masalah. Misalnya jika awalan perutaan global 48 bits dan menggunakan 64 bits, biasa untuk ID termuka. Ini akan membuat ID subnet 16 bit, di mana jika 48 bit menggunakan ID 64 bit akan menghasilkan subnet 16 bit. ID subnet 16 bit ini membuat hingga 65.536 subnet. Ya, termuka 64 bit ini mendukung hingga 18 triliun alamat IPv6. Oke. Ini ya. Oke, sini. Pada subnet 64 bit ini mendukung hingga 16 triliun alamat IPv6 host per subnet. Yaitu ini ya. Kemudian dengan catatan subnetting ke ID yang termuka 64 bit atau bagian host juga dimungkinkan tetapi jarang diperlukan pada subnetting IPv6 juga lebih mudah diterapkan dibandingkan IPv4 karena tidak diperlukan konversi ke biner. Untuk menentukan subnet berikutnya yang tersedia, cukup hitung dalam heksadesimal saja. Oke. Kemudian pada IPv6 subnetting example. Di sini menjelaskan tentang yakni sebuah contoh subnetting IPv6 misalnya. Asumsikan sebuah organisasi telah diberi awalan perutuan global yakni 2001.2 DB8 ICID, di mana 48 dengan ID subnet 16 bit. Hal ini akan memungkinkan organisasi untuk membuat 65.536/64 subnet. Seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Oke. Pada gambar diperhatikan bagaimana awalan perutuan global sama untuk semua subnet. Oke ya. Pada gambar di bawah ini menjelaskan tentang di mana bagaimana awalan perutuan global sama untuk semua subnet. Jadi
Di bagian semua ini sama dengan subnetnya, yakni 2001, 2009, 2001 dan /64 bit. Eh, Hanya exact ID subnet yang bertambah dalam heksadesimal untuk setiap subnet. Ini ya kawan-kawan. Hanya setiap oke. Hanya setiap hexstat ID subnet yang bertambah dari 0 ke 1, ke 2, ke 3, 4 dan seterusnya. Nah, kemudian pada grafik ini menunjukkan awalan alamat IP v6 yaitu 2001 titik 2 DB8 titik 2 ACID 48. Kemudian yang disubnet ke 64 bit. Yang disubnet ke 64 bit. Subnetnya adalah yakni 2001.260 DB8 ACID 00064/64 dan seterusnya. Kemudian IPv6 subnet allocation, di mana sebuah subnet menggunakan ID subnet yakni 16 bit 2001, oke, 16 bit 21. Eh, Pada alokasi ini subnet IPv6 dengan lebih dari 65.536 subnet yang dapat dipilih. Tugas ini yakni tugas dari administrator jaringan adalah merancang skema logis untuk mengatasi jaringan, ya, untuk mengatasi sebuah jaringan. Seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini, ya. Contoh topologi memerlukan 5 subnet, ya, 1, 2, 3, 4, 5. Sebuah contoh topologi menunjukkan 5 subnet, satu untuk setiap LAN, serta untuk link serial antara R1 dan R2. Berbeda dengan contoh untuk IPv4 dengan IPv6. Kemudian, dengan IPv6 subnet tautan serial akan memiliki panjang awalan yang sama dengan LAN, di mana kedua IP ini memiliki perbedaan antara IPv6 dan IPv4-nya dan memiliki panjang awalan yang sama dengan LAN. Meskipun hal ini mungkin tampak seperti membuang-buang alamat, eh, pada konversi alamat tidak menjadi masalah ketika menggunakan IPv6. Kemudian di bawah ini adalah sebuah contoh topologi ya. Di gambar ini ya, ini ada PC1, PC2, PC3, PC4 dan sebuah router dan sebagainya. Di mana eh, pada gambar ini ya, ini ada PC1 mempunyai ID 2001, AB8, LCD 1 dan 164. Pada gambar ini sepertinya ditunjukkan sebuah gambar, yakni gambar 5 subnet IPv6 dialokasikan dengan kolom ID subnet 001 hingga 005 digunakan untuk contoh ini. Setiap 64 bit akan memberikan lebih banyak alamat dari yang dibutuhkan. Pada grafik ini menunjukkan subnet dari blok alamat 2001, DB, ACID, dan 148. Kemudian router configuration IPv6 subnets, di mana sebuah router dikonfigurasi dengan subnet IPv4 mirip dengan konfigurasi IPv6. Pada contoh di bawah ini menunjukkan bahwa setiap antarmuka router telah dikonfigurasi pada subnet IPv6 yang berbeda. Kemudian konfigurasi alamat IPv6 pada router R1. Kemudian pada R1 ini mengkonfig sebuah alamat, yakni ada interface gigabits 000. Kemudian pada di sini menjelaskan tentang yakni tidak ada shutdown. Oke, dan keluar dan sebagainya. Pada materi di sini
mungkin ada sedikit tentang bagaimana kita mengecek sebuah pemahaman kita mengenai subnet and IPv6 network. Oke, mungkin segitu saja yang bisa kami jelaskan tentang modul 12 yaitu IPv6 addressing. Jika ada kesalahan atau eh, penjelasan yang mungkin kurang jelas, bisa kita perbaiki di kedepannya. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.